akan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Kelompok 2 pertama adalah Pak Mancemuka, saya sendiri, dan Pak Arya. Maaf, kurang keras, Pak. Baik, judul buku yang kami ambil berjudul Konseling Krisis, Terangan dari... Pak, suaranya bisa diperbesar, Pak. Sudah perbesar ini, Pak. Tadi belum full ya? Sudah full ini, Pak. Headsetnya bagian mic-nya ditarik ke arah bibir saja, Pak. Iya, Pak. Tarik arah bibir, Pak. Oke, Pak. Silakan, Pak. Baik. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami. Kami ambil dari judul buku Konseling Krisis, Penangan Hanuman penerbit Gandumas. Pelayanan terhadap anak yang dalam krisis. Ini kami berikan penjelasan bahwa dalam buku itu disebutkan bahwa pelayanan terhadap anak yang dalam krisis, yaitu bahwa setiap hari bagi anak dapat menghasilkan krisis kecil maupun krisis besar. Ini disebabkan oleh faktor ya karena pindah tempat tinggal, perpisahan atau perceraian orang tua, penolakan oleh teman, kehilangan binatang peliharaan, nilai yang rendah, waktu ulangan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa anak yang mengalami krisis itu biasanya disebabkan oleh faktor karena mungkin tadi disebutkan karena keluarga atau orang tua itu pindah tempat tinggal, perpisahan atau perceraian. Dan ini kita bisa temukan ya di masyarakat. Nah, kemudian penolakan oleh teman. Ini maaf, yang lain kedengaran enggak ya? Kok saya kurang dengar ya? Kurang jelas, Pak. Atau coba kalau enggak pakai headset malah lebih Ya, jelas. Pak, coba tanpa headset, Pak. Dibuka aja headsetnya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Volumenya, Pak. Sudah. Full kan, Pak? 100, Pak. Oke, silakan, Pak. Coba, halo. Baik, yang pertama tadi pelayanan terhadap anak yang dalam krisis. Ya, Ya, setiap agak hari, dekat dengan komputernya, Pak, supaya kedengaran, Pak. setiap hari bagi anak dapat menghasilkan krisis kecil maupun krisis besar. Penyebabnya adalah disebabkan karena bisa karena pindah tempat tinggal, mungkin kedua orang tua, karena mungkin bisa karena urusan bisnis atau mungkin pekerjaan. Kemudian disebabkan oleh perpisahan atau perceraian orang tua, penolakan oleh teman, kehilangan binatang peliharaan, nilai yang rendah, waktu ulangan. Jadi ini hal-hal yang menyebabkan kenapa anak-anak itu mengalami satu keadaan ya keadaan krisis di dalam kehidupannya. Nah, salah satu contoh saya bisa sebutkan dalam kehidupan anak saya, ya salah satunya adalah penolakan oleh teman. Ya, suatu kali anak saya melapor, ya karena saya punya anak perempuan, itu datang tiba-tiba kepada saya dan curhat, ya bagaimana dia ditolak oleh temannya, bagaimana dia ya teman-temannya menjauh dari dia. Ketika saya tanya kenapa mereka menolak kamu, ya alasannya adalah
ya karena disebabkan oleh ya anak perempuan saya ini ya teman-temannya itu ya merasa bahwa dia ya kadangkala temannya ini mencari keuntungan ketika mungkin saya ini punya jajan ya punya mungkin makanan ya karena tidak dikasih sehingga ya teman-temannya menolak dia ya jadi itu salah satu contoh ya ditolak oleh teman ya. Kemudian selanjutnya krisis yang dialami seorang anak dapat mempunyai dampak yang bertambah anak mampu menghadapi trauma pada masa yang akan datang. Ini adalah fakta yang didukung oleh sebuah penelitian resmi. Jadi seorang anak itu yang mengalami krisis itu memiliki satu dampak yang cukup lama, ya, sehingga membuat anak itu ya trauma di dalam kehidupannya. Ya, seperti dikatakan tadi, ya, seperti kasus yang saya sebutkan tadi, yang mungkin bisa saja karena orang tuanya cerai, itu menimbulkan trauma ya di dalam kepribadiannya. Nah, ini membuat satu masalah di dalam diri seorang anak, ya, dan memang ini suatu fakta ya yang kita lihat juga di dalam kehidupan ya keluarga yang sedang mengalami ya perceraian. Ya, ini membuat sebuah masalah yang sangat besar di dalam keluarga. Nah, kemudian keempat, dalam menanggulangi krisis, anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Ya, kemampuan mereka untuk menanggulangi masalah lebih terbatas. Saya jelaskan di sini. Yang pertama, untuk anak-anak 2 tahap pemecahan krisis. Ya, reaksi tahap pertama meliputi goncangan awal dan kemudian tingkat kegelisahan yang tinggi. Kemudian orang dewasa dapat menanggulangi hal ini dengan lebih baik karena pengalaman sebelumnya dalam menghadapi krisis. Kemudian anak-anak tidak mempunyai pengalaman yang dapat digunakan. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa dalam menanggulangi krisis anak dengan orang dewasa itu sangat berbeda. Ya, dijelaskan tadi bahwa ya anak-anak itu belum punya pengalaman, sedangkan orang dewasa atau remaja mungkin dia sudah punya pengalaman ya dengan masalah-masalah kehidupan ya yang datang di dalam pribadi remaja. Jadi oleh karena itu kita sebagai orang tua, kita sebagai orang tua harus benar-benar memahami pertumbuhan perkembangan si anak ya. Jadi kita tidak boleh samakan ya cara kita mendidik mereka anak kecil ataupun dengan remaja. Kemudian kelima, tahap kedua hampir sama tetapi kurang begitu hebat. Ya, reaksi anak-anak sekarang tidak begitu tegang dan mereka sanggup melihat krisis tersebut serta mengevaluasinya, bukan hanya menanggapinya. Tetapi anak-anak tidak terampil dalam berkata-kata dan tidak memiliki khayalan yang kreatif yang dimiliki oleh orang dewasa. Seorang anak perlu membicarakan ketakutannya dengan orang dewasa karena mungkin ia tidak menyadari bahwa ia mempunyai pilihan lain. Nah, ini salah satu contoh. Ya, saya mengalami hal ini ya sebagai orang tua ya bagaimana anak saya yang kedua itu seringkali curhat ataupun melapor ketika dia mengalami satu ketakutan. Ya, ketakutan mungkin karena ya teman-temannya mukul dia, ya karena teman-temannya mungkin ya berantem sama dia. Jadi menimbulkan sebuah ketakutan, ya. Jadi dia tidak datang kepada orang lain, tetapi
dia datang kepada orang tuanya, ya, kepada saya dan menceritakan hal itu, sehingga saya sebagai orang tua, ya, memberikan satu nasihat kepada dia bahwa supaya dia jangan takut, ya, supaya dia jangan meniru, ya, perlakuan temannya itu seperti yang dilakukan kepada dia. Baik, keenam, bagaimana kita bisa melakukan pendekatan terhadap anak-anak? Di sini ya saya tuliskan kita bisa berempati. Ya, di sini saya tuliskan kami buat sebuah penjelasan bahwa satu pendekatan akan menggunakan empati. Empati artinya apa? Berarti masuk ke dalam dunia pribadi anak dan menjadi senang dengan dunia itu. Ya. Kemudian empati berarti kita menyadari bahwa pemikiran dan persepsi anak itu berbeda dengan pemikiran, ya, persepsi orang dewasa. Kemudian berempati artinya masuk ke dalam dunia anak itu tanpa menyatakan pendapat kita. Kemudian bisa merasakan arti dari kejadian-kejadian yang tidak disadari oleh anak itu. Ini berarti mengutarakan pikiran dan pertolongan, ya, kita melalui kata-kata yang dapat dimengerti oleh anak. Jadi saya bisa jelaskan bahwa ketika kita melakukan pendekatan kepada anak, ya, yang mengalami satu krisis, ya, di dalam pribadi mereka, kita harus, ya, masuk ke dalam dunia mereka. Ya. Jadi kita mencoba mengerti dunia mereka. Ya. Kita mencoba menyadari bahwa, ya, pemikiran mereka itu tidak boleh, ya, kita samakan dengan pemikiran orang dewasa. Jadi ini yang perlu dilakukan, ya, di dalam melakukan pendekatan terhadap anak-anak yang mengalami krisis. Demikian, nanti di slide 7 saya serahkan kepada Pak Haryanto.